Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aden Syafi'i, NRP 11. Di sini saya akan mendemokan hasil dari percobaan praktikum yang telah saya kerjakan. Praktikum ini mengenai konvolusi neural network dengan dataset human activity. Pada blok kode pertama adalah dengan menuliskan library yang digunakan, terutama Pandas untuk upload atau membaca dataset yang telah disediakan, kemudian NumPy sebagai pengolah, Matplotlib sebagai penampil grafik, dan TensorFlow sebagai pembuat modelnya. Kemudian di sini terdapat beberapa kelas yang digunakan untuk membaca dan mengolah dataset human activity. Yang pertama ini adalah kelas read data. Kelas ini memiliki fungsi untuk membaca dataset yang diupload, kemudian normalisasi data agar dataset yang telah diupload dapat diolah dengan baik. Kemudian plot axis dan plot activity ini untuk menampilkan data yang sudah diolah dan sebelum diolah. Ada 3 data, ada data X, Y, Z. Masing-masing data ini terdapat pada dataset. Kemudian ada segmen sinyal, yaitu sebuah kelas yang dipanggil untuk split dataset menjadi 3 buah dimensi yang masing-masing memiliki data X-aksis, Y-aksis, dan Z-aksis. Kemudian pada blok kode selanjutnya terdapat kode untuk upload file. Ketika di run nanti akan menuju ke explore disk kita. Di situ saya memilih mengupload dataset dari human activity yang disediakan oleh WISDM. Kemudian ini adalah fungsi untuk membaca dataset yang telah diupload, dan dataset.z ini digunakan untuk menampilkan cuplikan dari dataset, dan terlihat bahwa datanya ini merupakan data human activity. Terlihat ada aktivitas jogging di sini. Dan juga 3 dimensi, ada dimensi X, ada dimensi Y, dan ada dimensi Z. Kemudian pada kode ini adalah menampilkan jumlah data yang terdapat pada dataset yang dibagi berdasarkan aktivitasnya. Aktivitas tersebut meliputi berjalan, jogging, naik tangga dan turun tangga, duduk, dan berdiri. Kemudian pada blok ini adalah menormalisasi dataset. Setelah dataset itu displit menjadi 3 bagian, X-aksis, Y-aksis, dan Z-aksis, dataset tersebut dinormalisasi sehingga ketika ditampilkan inilah hasilnya. Lihat bahwa pada masing-masing aksis pada setiap activity memiliki bentuk yang berbeda. Kemudian pada blok kode ini dataset yang telah dinormalisasi dibagi agar digunakan pada proses training. Dataset tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data train dan data test atau data validasi. Pembagi tersebut menggunakan fungsi NumPy dengan 70% dari dataset digunakan untuk training, dan sisanya 30% digunakan untuk validasi atau tes. Kemudian pada blok ini adalah model yang digunakan untuk training dengan data training dan dataset yang telah disediakan dengan optimasi Adam dan learning rate 0,001. Kemudian pada blok kode ini
adalah memulai training. Dan ini adalah grafik dari hasil training atau history training. Terlihat bahwa akurasinya sudah lebih dari 0,97. Kemudian pada akurasi training hampir mendekati 100%. Loss-nya pada loss validasi ada di sekitar 0,15, sedangkan untuk loss training sangat kecil, yaitu mendekati 0. Kemudian dari model yang telah kita training, kita prediksi dan ditampilkan menggunakan conversion matrix. Terlihat bahwa pada masing-masing activity diprediksi dan memiliki nilai prediksi sebagai berikut. Dengan nilai prediksi paling rendah adalah upstairs atau naik tangga, dan juga downstairs atau turun tangga. Sisanya memiliki prediksi yang hampir sempurna, yaitu 0,99. Kemudian dari model yang telah kita buat, save dan dihitung size-nya menggunakan TensorFlow, TensorFlow Lite, dan TensorFlow Lite kuantisasi. Kemudian pada tugas saya mengubah bentuk model arsitektur dari praktikum yang tadi. Di sini saya mengubah pada layar kedua dengan filter 32 saya menggunakan filter 64. Kemudian di sini tidak menggunakan, ada satu yang di komen, yaitu layer max pooling satu dimensi. Di sini saya gunakan dengan model yang seperti ini, yang saya rubah pada layar kedua dan layar kamu 5. Saya tambahkan satu layar lagi. Saya dapatkan hasil seperti berikut. Downstairs yang tadinya 0,91 meningkat menjadi 0,93, diikuti dengan upstairs yang sebelumnya 0,89 meningkat menjadi 0,95. Peningkatan signifikan terjadi pada upstairs dan peningkatan sedikit terjadi pada prediksi di downstairs. Selebihnya masih tetap bagus, namun pada aktivitas standing prediksinya pada aktivitas sitting prediksinya turun menjadi 0,98 dari sebelumnya 0,99. Tetapi karena downstairs dan upstairs-nya ini naik beberapa persen atau beberapa nilai yang cukup bagus, maka saya rasa tidak menjadi masalah. Kemudian pada pengukuran model size-nya dari yang sebelumnya 4096 bytes menjadi 55.281 bytes. Pada model yang saya modifikasi dari 4096 bytes menjadi 300.640 bytes. Pembengkakan pada TensorFlow Lite kuantitasi ini ukurannya terjadi karena penambahan atau modifikasi model yang telah saya buat. Demikian video demo yang dapat saya buat. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.